Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ini bersama saya Haji Mansur W.I. Pidika Banjarmasin akan menyampaikan satu topik pelatihan yang berjudul konsep perkawinan. Materi konsep perkawinan ini sangat perlu untuk disampaikan kepada sobat pelatihan yang sedang mempersiapkan perkawinan untuk menuju keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sobat pelatihan yang saya hormati, untuk pembahasan materi konsep perkawinan ini saya bagi kepada 4 sub pembahasan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang pengertian dan makna perkawinan dalam Islam. Yang kedua, tujuan dan manfaat perkawinan. Dan ketiga, berbicara tentang persiapan mental dan emosional dalam memasuki perkawinan. Dan yang keempat, menjaga komitmen dan keharmonisan dalam perkawinan. Sobat perhatian yang berbahagia, baik, kita akan berbicara tentang pengertian dan makna pernikahan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah. Kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut Islam atau syariat Islam. Kita lihat dalam kompilasi hukum Islam, jelaskan bahwa perkawinan itu adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqun ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ritual ibadah. Kalau kita melihat kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, keinginan untuk menikah itu adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah. Setiap manusia yang sudah dewasa, sehat jasmani rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan menyintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup rumah tangga. Dari definisi tersebut, bisa kita temui ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Kedua, ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Yang ketiga, dasar ikatan lahir batin itu dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Baik sobat pelatihan yang berbahagia, kita akan menginjak pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal, termasuk rezeki, sehingga bagi umat muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir untuk melakukan pernikahan, karena Allah sudah mengatur dalam hal rezekinya. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut sudah dicantumkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur. Fa'ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum
wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli wallahu samiul alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Yang kedua, tujuan dari perkawinan itu adalah mententeramkan hidup. Perkawinan merupakan lembaga ketenteraman hidup seseorang. Orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram, terutama yang menyangkut segi seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata kecantikan wajah wanita, bentuk tubuh wanita yang muntuk dan lain sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrol dan dapat mengirim semua rangsangan yang datang pada dirinya. Yang ketiga, tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajakum litaskunu ilaiha." Dan Ia menjadikan di antara kamu kasih dan sayang. Selanjutnya, dari tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual. Agama Islam merupakan agama yang selalu memperhatikan kebutuhan setiap pemeluknya, termasuk kebutuhan seksual. Sejalan dengan itu, Islam juga memberikan rambu-rambu jika seseorang ingin berhubungan seksual secara sah harus melalui menikah. Salah satu tujuan menikah agar hubungan seks tidak dilakukan sembarangan, layaknya sebagaimana hewan yang tak berakal. Adanya ikatan perkawinan menjadikan hubungan seks yang sebelumnya haram menjadi halal, bahkan sunat. Kendati demikian, pernikahan bukan sekedar melegalkan hubungan seks semata. Selanjutnya dari tujuan perkawinan itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah telah mencela orang-orang yang hidup memujang, dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunahku. Barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukanlah golonganku. Selanjutnya dari tujuan perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan perkawinan dalam Islam itu untuk melahirkan keturunan yang sah. Menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu pernikahan adalah anak mereka berdua. Dalam konteks hukum, dia mempunyai hubungan hukum kedua orang tuanya, berhak dia mewarisi, dan juga berhak dia menjadi wali dari anak tersebut. Nah, itu jadi merupakan suatu ikatan hukum yang kuat. Walaupun manfaat melakukan pernikahan itu, yang pertama adalah mendorong untuk bekerja keras. Setelah menikah dan berumah tangga, ada dorongan, bahkan kebutuhan untuk bekerja keras. Ada motivasi baru untuk bekerja lebih baik. Setiap pasangan akan mencoba hal-hal yang baru demi menyenangkan salah satu pasangannya. Lebih-lebih merupakan suatu tanggung jawab dalam keluarga. Yang kedua dari manfaat itu adalah meraih momen-momen kebahagiaan. Momen-momen kebahagiaan yang baru bisa diperoleh dari sebuah pernikahan. Berbagai pengalaman baru yang dilakukan bersama pasangan bisa menghadirkan kebahagiaan baru, meskipun akan ada hal-hal yang menggelisahkan dan mengesalkan dalam perkenalan. Menyenangkan dan senantiasa mengingat momen bahagia bisa menghadirkan kenyamanan tersendiri. Selanjutnya dari manfaat dari sebuah perkawinan itu adalah mengurangi sifat egois. Menikah adalah sarana yang paling efektif agar kita tidak egois, tidak ingin menang sendiri. Setelah menikah ada prioritas baru yang perlu dibuat. Ada banyak hal yang perlu disesuaikan dan disepakati bersama, hingga penting untuk membangun kompromi dengan pasangan. Setiap
waktu. Yang keempat dari manfaat perkawinan itu adalah memiliki kesehatan fisik dan mental. Dengan diimbangi pola dan gaya hidup yang lebih baik, menikah bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Bahkan hidup pun bisa lebih bahagia bersama pasangan yang benar-benar tepat. Kualitas hidup bisa membaik setelah menikah. Yang perlu kita lakukan dalam persiapan mengatasi konflik adalah mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik. Setiap individu yang hidup pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Seringkali pasangan masih memiliki ego yang tinggi dan tidak mau mengalah karena menganggap bahwa cara dia mengatasi masalah adalah yang paling baik. Persiapan mental sebelum pernikahan harus memperhatikan ada atau tidaknya kemampuan untuk mengatasi konflik yang mungkin akan terjadi. Ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua hal ehwalnya diselesaikan dan diberikan sesuai dengan cara Anda dan dia. Namun, setelah menikah, semuanya harus punya prinsip berakhir dengan kata cara. Artinya, jika semua keputusan didasarkan keinginan masing-masing individu, ketika sudah menikah, keputusan harus dilakukan berdasarkan keinginan bersama. Selanjutnya, dalam rangka mengatasi konflik, kita harus memotivasi membuat pernikahan berhasil. Persiapan mental menghadapi pernikahan perlu disadari. Kedua belah pihak adalah pernikahan merupakan suatu proses yang perlu diusahakan. Memang, benar pernikahan diawali dengan rasa cinta, tapi perlu usaha dan motivasi yang terus-menerus dilakukan untuk membuat cinta tetap membara. Dengan begitu, Anda akan memiliki hubungan suami istri yang baik hingga kelak di kemudian hari. Pernikahan tidak bisa berjalan sesuai secara autopilot. Jadi, cobalah rencanakan hal-hal yang membuat hubungan Anda selalu dekat, misalnya berkomitmen untuk berkencan berdua dalam waktu-waktu tertentu. Para sumber pelatihan yang saya hormati, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga komitmen dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk membangun sebuah rumah tangga yang langgeng dan harmonis merupakan tanggung jawab besar bagi pasangan suami istri. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang bisa menjadi fondasi agar hubungan rumah tangga senantiasa harmonis dan selaras. Komitmen bagi suami istri juga bisa menjadi cara bagi pasangan untuk saling menjaga prinsip yang telah disepakati bersama dalam jangka waktu yang panjang. Fondasi yang kuat tentu sangat diperlukan agar komitmen yang dijalani tidak mudah goyah sehingga bahtera pernikahan langgeng. Terkait komitmen yang sebaiknya dipegang oleh pasangan suami istri yang ingin melakukan pernikahan. Yang pertama adalah memprioritaskan keluarga. Tanpa disadari, pekerjaan yang menumpuk mungkin seringkali membuat pasangan kurang memperhatikan quality time bersama keluarga. Tak jarang menjadi kesulitan dalam mengatur urusan rumah tangga, urusan keluarga. Agar terhindar dari kemungkinan terburuk, maka buatlah sebuah agenda khusus untuk merencanakan kegiatan kecil bersama keluarga secara rutin. Kegiatan ini dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah. Jangan lupa untuk mengatur strategi waktu yang terbaik, kapan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang perlu juga dilakukan dalam rangka untuk membuat komitmen dalam rumah tangga itu adanya saling terbuka dengan pasangan. Komunikasi dalam keluarga adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Mungkin tidak semua hal yang bersifat pribadi harus dibagikan kepada pasangan. Akan tetapi, apabila hal tersebut membuat pasangan tidak nyaman, maka segeralah meluangkan waktu berdua untuk membicarakannya. Tentu, saran dari pasangan akan sangat berarti dalam mengambil keputusan. Hindari hal yang menyembunyikan, yang bersifat berpotensi akan menimbulkan masalah di dalam keluarga. Selanjutnya, yang perlu dipahami dalam rangka membuat komitmen adalah tidak mengumbar masalah rumah tangga. Terkadang dalam rumah tangga terjadi waktu yang tidak terduga, baik itu masalah besar maupun masalah kecil.
Seharusnya dari pasangan harus memiliki strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Cegah permasalahan yang akan menimbulkan sebelum fatal. Sebaik mungkin masalah rumah tangga terjangkau dari pihak luar. Hal harus yang dilakukan agar permasalahan di rumah tangga tidak menjadi pembicaraan yang berujung pada fitnah akibat banyaknya pandangan yang negatif. Yang selanjutnya, perlu adanya komitmen dalam pasangan. Jangan terlalu mengekang pasangan. Terkadang banyak dari pasangan suami istri yang belum menyadari jika mereka terlalu mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasangannya. Hal ini tidak jarang akan membuat salah satu pasangan merasa tidak nyaman. Biarkan pasangan untuk meluangkan waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Seperti bertemu, kangen bersama teman-temannya, atau juga melakukan hobinya. Mengingat kegiatan seperti me time akan waktu sulit terrealisasi jika sudah berumah tangga. Apalagi jika pasangan sudah mempunyai anak atau keturunan. Yang selanjutnya perlu adanya komitmen dalam pasangan suami istri itu adalah saling percaya. Saling percaya dalam pasangan merupakan sebuah prinsip yang harus diteguhkan oleh kedua belah pihak. Jangan biarkan pikiran dipenuhi oleh berbagai asumsi negatif terhadap pasangan. Lebih baik segera ajak pasangan untuk berbicara berdua guna saling bertukar pikiran dan pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jangan lupa untuk menghargai hal yang bersifat pribadi dan di luar rumah tangga. Seperti pekerjaan dengan tidak mencampur adukan kepentingan pasangan tanpa kesepakatan sebelumnya. Dan juga hindari perlakuan nekat yang berpotensi untuk memicu sebuah keluarga menjadi konflik dalam sebuah keluarga tersebut. Terus yang perlu juga diketahui, untuk membentuk sebuah komitmen, teruslah memberi perhatian kecil. Ingatlah bahwa perhatian kecil apapun yang Anda berikan kepada pasangan saudara akan membuat dirinya merasa lebih istimewa. Hal ini merupakan sebuah cinta yang tak terukur sebenarnya. Untuk memberikan perhatian bisa dilakukan dengan sentuhan sederhana, menanyakan kegiatan sehari-hari, sehingga membantu meringankan pekerjaan rumah, serta pupuk terus kebersamaan Anda dengan pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Yang perlu juga dilakukan dalam rangka membuat komitmen dalam sebuah rangka, jangan lupa untuk saling memaafkan. Kesabaran dan keikhlasan selalu dibutuhkan dalam menjalankan sebuah kehidupan dalam rumah tangga. Karena itu, jika dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada salah satu pihak telah melakukan perbuatan kesalahan, akuilah dengan rasa rendah hati dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Setiap pasangan harus belajar untuk menurunkan egois agar permasalahan tidak akan terjadi membesar. Yang perlu juga kita lakukan dalam membuat komitmen adalah teruslah memupuk hubungan. Seiring berjalannya waktu, apalagi bila bahtera rumah tangga telah memasuki usia puluhan tahun, perasaan cinta mungkin akan berubah secara perlahan. Mengingat kelak pasangan akan tetap saling membutuhkan teman untuk berbincang yang selalu mengasihi hingga tua nanti. Kita perlu sadari bahwa perkawinan bukanlah tujuan hidup, melainkan titik awal dari kehidupan yang sebenarnya. Karena itu, perlu membuat rencana jangka panjang, terutama dalam hal pendidikan anak-anak, serta manajemen keuangan yang baik demi kesejahteraan keluarga. Sobat yang saya hormati, nah itu tadi telah kita bahas ada 4 materi pokok dari mata pelajaran konsep perkawinan. Teruslah berupaya agar persiapan dan komitmen yang matang baik saat ini maupun nanti agar kita dapat mencapai keluarga bahagia, keluarga yang kekal dan harmonis. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Belajar mandiri, pintar bersama.